hati yang berkuasa penuh. Kenapa? Ketertindasan batin itu terjadi karena hati tidak berdaya. Karena penguasa ruhani orang itu bukan hatinya. Nah, tapi kita akan mulai dulu dari slide pertama untuk melihat dulu konstruk eh, diri kita. Ya. Bahwa kalau kita melihat, kita lihat di slide ya. Oke, kita mulai dari konstruksi manusia. Kita ini ada dua bagian, ada bagian fisiknya, bagian yang di situ saya gambarkan hitamnya. Nah, di situ jasmani kita, dan panjenengan jauh lebih canggih dari saya untuk meneliti tentang persoalan fenomena jasmani. Ya. Nah, jasmani ini kalau dalam pandangan para ulama, ini adalah unsur hayawan kita. Dan inilah yang memiliki tarikan untuk menikmati hal-hal yang sifatnya fisiologis. Sehingga kita selalu mengejar kenikmatan yang sifatnya biologis, fisiologis, karena kita memang diberi oleh Allah badan yang naturnya itu sebenarnya adalah hayawan. Karena itu kita senang makan, senang minum, senang kawin, senang istirahat. Nah itu karena ada natur dari eh, hayawan ini. Nah, tapi ini sebenarnya Allah fungsikan sebagai alat, wadah. Nah, yang sesungguhnya penguasa itu adalah ruhani. Nah, ruhani. Nah, inilah yang menjadi aspek malakut manusia. Roh kita itu adalah dari jenis substansi malaikat. Jadi ruh kita itu makhluk istimewa. Dan karena itu Allah menyebut di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dicipta Allah dalam wujud ciptaan yang terbaiknya, ya, terbaiknya. Dan itu tidak punya kenikmatan kecuali senantiasa ingin dekat dengan Allah. Nah, maka sesungguhnya terjadi persoalan itu karena batin yang merindukan Allah selalu itu harus terperangkap dalam keinginan jasmani. Nah, disinilah sebenarnya penjajahan itu dimulai dalam makna eh, ruhani. Ketika jasmani lebih mendominasi realitas manusia, maka pada saat itu manusia itu dalam keadaan terpedaya. Dia tidak merdeka, ya, dia akan sengsara. Penyesalan ini baru dirasa ketika orang sudah meninggal. Ya, kalau di dunia sih dia bisa kelihatan glamor. Kalau di dunia dia kelihatan kayak menguasai segalanya. Ya, tetapi begitu dia pulang ke akhirat, dia akan tahu bahwa itu tidak memberi apa-apa. Bahwa ruhani itu yang menjadi penentu seharusnya. Karena itu kita harus sadar ini, bahwa Allah menjadikan badan itu hanya wadah. Ya, pelaku utamanya adalah ruhani kita. Ya, ruhani inilah yang sebenarnya sangat istimewa. Saya mengulang sedikit. Nggak tahu saya udah pernah bahas itu atau enggak, tapi nggak apa-apa. Kata Syekh Abdul Qadir begini, Bapak Ibu, panjenengan ini istimewa. Ya. Roh kita itu sebenarnya dicipta Allah dari nur wajahnya Allah. Nah, wajah Allah itu bukan dalam arti fisik, gitu. Itu tercipta dari nur Allah. Dan kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, awalnya roh itu dicipta di alam lahut. Di alam lahut, alam ketuhanan yang tertinggi. Di alam lahut, kemudian oleh Allah di alam lahut namanya Roh Qudsi.
Ruh Qudsi. Tidak ada ulama yang menjelaskan ini kecuali Syekh Abdul Qadir. Ya. Di Ruh Qudsi kemudian diturunkan oleh Allah di alam Jabarut, yaitu alam ketuhanan lebih lebih rendah lagi. Di alam Jabarut dibungkus oleh Allah dengan Nur Jabarut. Terus namanya menjadi Roh Sultani. Disitulah oleh Allah ditanam di dalam ruh itu bidarut tauhid, benih keimanan, tauhid. Orang yang diberi benih keimanan, maka di dunia ini akan beriman. Dia akan menjadi orang yang yakin kepada Allah. Jadi iman kita ke Allah itu tanamannya Allah di dalam batin kita, yaitu rahasia Allah. Kemudian ruh ini diturunkan lagi di alam malakut, alam malaikat. Dibungkus dengan alam malakut. Sekarang roh itu bernama roh Saironi Suryani. Roh Saironi Suryani. Ya. Roh yang berkelada. Kemudian roh ini diturunkan lagi di alam dunia, diberi bungkus fisik dohir, badan, jadi ibu, jadi bapak, jadi saya. Nah, ketika sudah kebanyakan bungkusnya, bungkus ruhani, bungkus materi ini, Waduh. roh Ya, ini, tunggu, tunggu. roh ini kemudian menjadi lupa dari mana asalnya, lupa dari mana asal. Sehingga Allah mengingatkan, misalnya di surat Al-Quran, wa idh rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika roh belum dimasukkan ke dalam janin, roh kita itu disumpah oleh Allah. Alastu birabbikum, kamu yakin, kamu percaya aku ini Tuhanmu? Semua kita jawab, iya Allah. Kami percaya kamu Tuhan kami. Udah begitu. Baru kemudian roh ini masuk ke janin dan dia harus mengalami fenomena fisik. Tidak ngerti apa-apa dulu dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa roh ini aslinya udah pinter. Ya, karena sebelum masuk ke janin udah diajak ngomong Gusti Allah juga udah bisa. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Laduniyah, semua orang itu aslinya sudah mengenal Allah sebelum masuk ke janin. Nah, dia menjadi terbutakan karena dia terperangkap oleh badan, yang badan ini memang kemudian memiliki tarikan tersendiri, memiliki tarikan sendiri. Ketika roh menggunakan badan, maka badan ini menjadi alat bagi roh. Allah memberikan daya serap di dalam, penyerap informasi di dalam namanya otak. Dan Allah memberikan perangkat pengenalan terhadap dunia luar namanya panca indera. Dengan itulah kita kemudian bisa mengenali semua yang ada di alam ini. Tapi kembali semuanya ini ruh. Nah, memang ini akan menarik panjang berdiskusinya, ya, tapi saya mengakhiri hanya sampai di sini saja untuk menunjukkan roh sendiri itu sangat istimewa, Pak. Ya, kekuatannya roh itu tidak main-main. Itu roh itu sangat hebat. Ya, ya. Panjenengan bisa merasakan orang Quran itu sebegitu tebal, tapi begitu dihafal masuk ke batin, orangnya tidak ngapa-ngapain dan seperti tidak ada beban sama sekali. Panjenengan udah sekolah dari SD sampai S3 sampai kuliah macam-macam. Sekarang saya tanya, memang di kepala kita ada berat? Ya gak ada apa-apa. Jadi rasanya tidak ada apa-apa, itu hebat. Manusia itu sebenarnya makhluk sangat istimewa. Ya, kekuatan rohani ini tidak bisa dengan langsung dinikmati. Dia harus diberdayakan. Dia harus bisa dikeluarkan dari jerat fisiknya. Nah, saya akan masuk kepada slide berikutnya. Nah, kita masuk pada penjelasan Rasulullah tentang kenapa kemudian kita itu bisa terkuasai oleh yang lain batinnya, menjadi tidak baik.
Kalau natur roh itu sebenarnya adalah murni, suci, senang ke Gusti Allah. Kok sekarang bisa jadi orang itu buruk? Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, fil qalbi lammatani. Di dalam hati itu ada dua persinggahan. Ya. Lammatum minal malak, ada tempat persinggahannya malaikat, ada bisikannya di situ. Bisikan malaikat itu cirinya dua, i'adum bil khair wa tasdiqum bil haq. Bisikan malaikat yang ada di dalam diri kita, mangkalnya di dalam hati. Ini di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan hatimu itu punya dua bilik, kata Rasulullah. Satu ditempati malaikat, satu ditempati jin. Ini ceritanya juga panjang. Gara-garanya dulu waktu iblis diusir oleh Allah, iblis minta diizinkan goda manusia. Oleh Allah kemudian diizinkan. Maka iblis minta tempat di hati manusia. Allah izinkan. Keturunannya iblis ada di dalam hati. Sehingga ada setan yang ada di dalam diri kita. Ini yang paling rumit dihilangin. Meskipun khatam Quran berkali-kali tidak hilang. Meskipun kita sholat tidak hilang. Buktinya kalau kita sholat masih bingung mikir macam-macam. Ya, ini kerjaannya setan jenis ini. Dia tukang membisikkan hal-hal buruk. Dia pemberi ide buruk di dalam diri. Nah, yang satu lagi ketika Allah mengizinkan iblis menempati ruang ruhani manusia, Nabi Adam kemudian mohon ke Allah. Kalau kamu izinkan iblis menggoda keturunanku, aku minta mereka dilindungi. Maka Allah melindungi dengan meletakkan malaikat. Sehingga di dalam hati itu ada lamah minal malak, ada tetis benar dilihat dari rasionalitas ya benar. Itu namanya ilham. Ya. Setiap kita punya pikiran yang baik, ujungnya baik, sesuai dengan kebenaran, panjenengan sedang dibisiki malaikat. Ini cara Allah membimbing orang yang beriman. Karena itu Rasul mengajarkan falyahmadillah, fama wajada dzalik falyahmadillah. Kalau orang menemukan bisikan itu, ide itu, ucapkan alhamdulillah. Begitu jenengan tadi pagi terus mikir, aku tak mau datang ke ngaji. Sopo sing nyuruh mau datang ngaji? Nah, itu dari malaikat. Itu dari malaikat. Kalau ditanya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa ilham yang Bapak Ibu terima? Tidak karuan banyaknya. Banyak sekali. Ya, begitu kita melek saja, itu sudah pikiran baik kita keluar. Ini. Udah berhenti-berhenti pikiran baik. Terus muncul. Itu namanya ilham. Jadi ilham itu tidak perlu dicari sampai ke gunung-gunung, semedi. Enggak. Allah terus menggait batin orang yang beriman itu dengan bisikan baik dari malaikat. Nah, Syekh Athaillah Sakandari ngasih ciri ketiga. Bisikan baik dari malaikat itu ciri ketiganya hati kita senang. Walaupun belum melakukan tapi kita udah senang. Hati ini rasanya damai, tentrem. Kalau kita punya ide ujungnya baik, kemudian sesuai kebenaran, di hati rasanya menenangkan, itu pasti dari malaikat. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Misalnya, ini waktunya anak-anak bayar SPP, ponaanku ada yang tidak mampu, tak tanya dia bisa bayar enggak, kalau enggak tak bantu. Loh ini kan pikiran dari mana ini? Ini dari malaikat. Loh kita belum bantu, tapi di sini udah seneng, udah seneng. Ya, ini liburan saya mau ada orang tua, ada bapak, ada ibu, saya tak kepingin ngasih hadiah,
tanpa beritahu mereka. Belum kita lakukan, tapi di sini udah senang. Itu ciri ini dari Allah, ini dari malaikat, ilham. Nah, sebaliknya kalau dari setan, itu Rasul menyebut walam matum min adu. Ada langkah, ada bisikan dari musuhmu, setan. Apa cirinya? I'adum bisyar. Janjinya buruk. Ya. Jadi ujungnya pasti buruk. Watakdzibum bil haq dan mendustai kebenaran. Ya, mendustai kebenaran. Kalau kita punya pikiran yang kalau kita pikir ini dampaknya bakal buruk ini. Walaupun awalnya nyenangkan, nafsu seneng, tapi dampaknya buruk. Nggoda istri orang. Ya, ya, kalau nuruti nafsu seneng, tapi pikirin terus. Ini dampaknya akan buruk. Ya. Lihat dari Quran hadis. Loh ini nabrak Quran hadis ini. Ini setan. Ini pikiran ini setan. Kalau ada pikiran begini, cepet ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun tidak ada orang tahu, di dalam hati kok ada tidak benar langsung a'udzubillahi supaya putus. Begitu panjenengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jerat-jerat tipu daya setan itu diputus oleh Allah. Dia tidak mampu memberi pengaruh lebih dalam ke batin. Nah ini. Nah, bicara tentang merdeka batin itu harus bisa membaca ini. Kalau dari awal panjenengan sudah bisa baca, ini dari malaikat, saya ikuti. Ini tidak benar, ini setan, saya tolak. Merdeka kita. Kita tidak akan pernah terpedaya oleh setan. Tapi kalau orang tidak mampu membaca ini, ya ini yang jadi persoalan. Ya. Jadi persoalan. Fama wajada dzalik falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau ketemu bisikan itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa tala qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Setan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan perbuatan yang keji. Nah, itu setan. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini Hasan, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Nah sekarang coba kita lihat dalam gambaran simbolik ya. Next. Oh ini terus mas, naik lagi. Oh ini yang tadi saya baca. Terus ya. Nah kalau kita coba gambar, ya, ini ya tidak persis begini, batin kita itu tidak begini. Ini cuman gambaran apa ilustrasi mawon ya. Seru di batin kita itu, Bu. Batin kita itu ada kolbu, hati, itu raja, kata Imam Ghazali. Kemudian kita punya akal. Akal itu posisinya Perdana Menteri. Perdana Menteri. Kemudian kita ada nafsu. Loh di nafsu itu ada dua kekuatan. Keinginan yang disebut syahwat dan emosi, daya marah. Nah itu nafsu. Itu nafsu. Berarti nafsu itu potensinya negatif. Hati potensinya positif. Akal netral, tergantung yang make. Akal itu kalau dipakai orang alim, dokter yang bagus, itu muncul perbuatan yang sangat mengagumkan. Tapi kalau akal itu dipakai oleh penjahat, korupsi, repot kita ngungkap. Kepinteran cara korupsinya, misalnya dan seterusnya itu akal. Nah, di luar ini, ya, di luar kolbu akal nafsu, itu ada yang di luar diri kita. Tapi ada di dalam diri kita, bukan kita tapi ada di dalam diri kita. Malaikat tadi dan setan. Malaikat selalu memberi hal positif, setan memberi negatif. Setan akan mengarah ke nafsu untuk memperdayai nafsu supaya nafsu mau dibisikin ke arah negatif. Nah, nanti pasti malaikat mengkanter, ya, terus mengkanter. Setiap ada pikiran buruk yang dihembuskan oleh setan ke nafsu, masuk ke rasionalitas kita, mempengaruhi pikiran kita, malaikat akan mengkanter. Jangan dilakukan. Itu tidak benar.
maka terjadi pertimbangan di pikiran. Inilah yang disebut dengan bimbang, ragu. Tak lakukan enggak, tak lakukan enggak. Semakin bagus batin seseorang, itu semakin lemah setan, semakin kuat suara malaikat, sehingga keputusannya akan menolak bisikan buruk, terjadilah niat baik. Kalau sudah terjadi keputusan batin baik, terjadilah perbuatan baik. Kalau ini perbuatan baik diulang-ulang, jadilah kebiasaan baik. Kalau diulang-ulang-ulang sampai selalu merasa nyaman dengan perbuatan itu, kebiasaan itu namanya akhlak. Itu namanya mempribadi. Kalau sudah dua cirinya, kata Imam Ghazali, yataladzad bih wal istimror. Selalu begitu dan merasa nikmat dengan itu. Itu sudah akhlak. Dulu kita diajari ibu, makan itu tidak boleh tangan kiri. Setiap mau tangan kiri diingatkan kanan. Setiap itu kanan. Akhirnya kita kalau tidak tangan kanan tidak enak. Makan selalu kanan. Nah itu namanya sudah mempribadi. Ya. Kita diajari hormat pada yang tua, sayang pada yang muda. Akhirnya kalau kita tidak begitu, tidak enak. Kita biasa bantu orang, biasa bantu orang. Akhirnya kalau ada orang susah, tidak enak, tidak bantu. Itu sudah mempribadi namanya, itu sudah akhlak. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau kondisinya seperti ini namanya merdeka orang itu batinnya. Karena rajanya berkuasa, perdana menterinya akal itu tunduk patuh pada setiap petunjuk dari hati, kemudian nafsu sebagai bagian logistik, dia mau menyiapkan apa keinginan sesuai dengan syariat, emosi sebagai bagian keamanan terkendali dengan baik, maka batin orang itu damai. Ini kalau jadi orang, pasti orangnya sifatnya bijaksana. Orangnya pinter, bijaksana, dermawan, adil, nanti begitu. Muncul ke perilakunya jadi begitu. Orang kayak begini ini tidak akan bisa membiarkan ketidakadilan. Ini kalau sampai terjadi kedoliman dalam perilaku kebangsaan, dia bisa jadi pahlawan itu. Dia akan menjadi penggerak terhadap perlawanan terhadap penjajahan. Nah itu. Maka kalau kita lihat kenapa ketika terjadi penjajahan, kiai-kiai banyak turun ke lapangan dan menjadi melawan setiap penjajah. Karena itu setiap orang yang hatinya bersih dengan sendirinya anti kolonialisme, sudah pasti. Jadi karena dia udah merdeka dari dalam, dia anti kediktatoran dari dalam, dia cinta keadilan dari dalam. Nah karena itu bangunannya dari dalam. Tapi sebaliknya, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah ini kebalikannya, next. Nah ini kalau seandainya terjadi yang sebaliknya, kalau ada bisikan negatif dari setan, itu malah yang diikuti. Ya, bisikan malaikat malah ditolak. Sehingga akal tunduk kepada perintah nafsu yang dibimbing setan, itu perilakunya pasti negatif kalau begitu. Ya, orang itu akan mengambil keputusan negatif, dan itu kalau terjadi perilaku negatif. Kalau perilaku negatif diulang-ulang, jadi kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan buruk diulang-ulang, jadi pribadi, mempribadi. Orang itu tidak langsung jadi pembohong, Pak. Awalnya semua orang itu tidak suka bohong. Tapi kalau dia sekali, dua kali, tiga kali, diterus-teruskan bohong, itu lama-lama kebiasaan. Terus lama-lama itu tidak enak kalau tidak bohong sudah. Itu sudah repot kalau sudah begini ini. Jadi ini nanti jadi mempribadi. Mempribadi. Kita amati ya, orang itu tidak langsung seneng kepada minuman keras. Katanya saya nggak tahu. Minuman keras itu awalnya orang ya pahit-pahit, nggak enak gitu. Cuma diterus-terusin, terusin. Lama-lama dia ketagihan. Ya, begitu sudah dilakukan terus-menerus, jadi kebiasaan, masuk jadi
akhlak buruk. Ini yang terjadi. Ya. Maka dia selalu digaet, dibimbing oleh setan. Kalau begini, ini namanya ruhani terjajah. Ya, ruhaninya terjajah oleh setan. Orang itu akan menyesal semenyesal-menyesalnya besok di akhirat kalau sampai ruhaninya dalam keadaan seperti ini di dunia. Karena dia gagal menjalani kehidupan di dunia ini gagal. Ya di dunia ini kita diuji oleh Allah, diberi nafsu, ada setan. Karena Allah ingin melihat siapa pejuang ruhani hakiki. Siapa orang yang bertakwa yang sebenarnya. Ada orang yang tidak paham. Terus bilang begini, lagian saya Gusti Allah ngapain ngasih nafsu segala. Kalau coba tidak punya nafsu kan kita alim semua. Tidak ada perzinahan, tidak ada penyimpangan seksual. Loh begini, kalau tidak ada nafsu, Nabi Adam itu begitu diciptakan, tidak ada nafsunya, tidak kepingin makan, tidak kepingin minum, ya tahu-tahu mati, tidak ada keturunannya, gitu loh. Jadi nafsu itu penting. Nabi Adam ketemu Ibu Hawa, tidak ada setrum-setrumnya, ya nggak ada apa-apa, ya nggak jadi anak, gitu loh ya. Nggak bisa, memang ini sudah kodrat kehidupan, harus ada itu, cuma itu dibatasi. Islam tidak melarang nafsu itu diberi jatahnya, tetapi dia tidak boleh melampaui batas. Ya, itu aturan agamanya. Nah, maka ketika orang itu terkendali nafsunya, dia tidak mau mengikuti setiap bisikan setan, dia merdeka. Tapi kalau sampai nafsu ini berkuasa, setan membimbingnya, hati tidak punya kekuatan untuk melawan, inilah orang yang terjajah yang sebenar-benarnya. Ya, kalau orang begini, maka perilakunya pasti dia akan buruk. Ya, perilakunya akan buruk. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang bagaimana pengaruh setan itu intensitasnya di batin orang ketika dia mengintervensi batin orang. Ya, next, kita lihat. Ini dijelaskan Imam Ghazali, bukan saya. Kata Imam Ghazali, pertama kali bisikan itu namanya khotir, dari bawah ini. Khotir atau hadisun nafas. Nah itu cuma melintas saja. Alim kayak apapun orang, bisikan nakal itu ada. Meskipun orang itu ahli ibadah, ahli Quran, tetap ada. Ya. Ketika kita ngelihat uang banyak di kantor, ada pikiran nakal. Jadi kalau diambil sedikit ada orang tahu. Caranya gini. Lo kita itu lo kadang-kadang isopoi. Lo itu namanya khotir. Khotir. Mbok kita itu alim kayak apapun. Ahli sholat jamaah, ahli baca Quran, ahli wirid dzikir. Coba jalan ke mall. Ada itu pikiran tutup sebelah sana. Kelihatannya cantik dia itu kelihatan. Kenapa begini nih? Ya itu setan. Yaitu namanya khotir. Ketika dia belum diambil oleh nafsu, namanya lintasan saja, khotir saja. Tapi kalau nafsu mulai tertarik dengan bisikan itu, terus nafsu mulai, namanya laki-laki ya seneng ke perempuan, mulai ketarik. Loh ini namanya sudah level rohbah atau ma'ilut tobi'i. Nafsu ketarik. Nah, kalau nafsu sudah ketarik, ini udah mulai repot, Pak. Ini udah mulai repot. Nah, kalau nafsu ketarik, kemudian akal menyetujui, nah itu namanya iktikot. Ya, azam atau iktikot. Itu sudah mulai akal mulai membenarkan. Kapan lagi, nggak ada lagi yang kayak gini, dosa sedikit terus kita tobat bisa kok. Nah itu mulai akal, mulai nggak bener ini, mulai nggak bener. Kalau ini diteruskan, maka akan menjadi niat bulat. Ham bin niat wal qasad. Orang itu akan jatuh kepada maksiat. Ini fenomena ini terjadi pada kasus apapun, termasuk orang bunuh diri. Itu tidak langsung tiba-tiba ngelihat pisau langsung bunuh diri, tidak. Pasti ada yang melintas di batinnya. Daripada kamu utang banyak,
Nah, wis bunuh diri. Terus semula nggak dipikir, tapi lama-lama nafsu ketarik. Ya juga daripada begini, akal mulai menyetujui. Lah itu udah berat itu, kalau sudah begini. Nah ini kalau ndak ada yang bisa mengeluarkan dari pengaruh pikiran buruk, menarik dalam kesadaran baru, orang itu jatuh pada niat buruk, bunuh diri benar. Nah gitu. Jadi maka nasihat itu kapanpun penting karena kita tidak tahu sekarang yang kita hadapi itu berada di posisi intervensi setan di level mana. Satu, dua, tiga, empat. Itu kita nggak tahu. Maka selalu nasihat itu penting karena itu Allah menyuruh supaya kita selalu menasehati. Nah, kalau orang itu sudah buruk, ini next. Imam Ghazali akan menjelaskan ada 4 jenis orang yang buruk itu, yang terperdaya batinnya. Ya. Nih, yang pertama disebut jahil, jahil, bodoh. Orang bodoh itu dia melakukan keburukan, tapi dia tidak ngerti kalau itu buruk. Biasanya orang begini ini karena dia itu kurang ilmu agamanya. Ya. Ada anak-anak sekolah, temennya tawuran, ikut tawuran. Aslinya dia bukan dari keluarga yang seneng tawuran. Cuma yang namanya anak muda temen tawuran terus nggak tawuran kan ya gak seru gitu. Jadi terus dia ikutan aja. Nah, ciri orang buruk itu, orang bodoh itu dalam keburukan, dia melakukan keburukan tapi dia tidak tahu kalau itu dilarang. Nah, nanti kalau dia diingatkan sedikit saja, dia cepat sadar. Jangan kamu lakukan, ini tidak benar. Itu cepat sadar orang ini. Itu ciri level keburukannya jahil. Kalau kalau orang dokter mungkin stadium 1. Tapi kalau sudah jahil wadol, ini level 2 ini. Ya, sudah bodoh sesat. Ciri rohani bodoh sesat itu dia tahu buruk tapi tidak bisa berhenti. Dia tahu baik tapi tidak bisa melakukan. Ini banyak orang Indonesia ini. Ngerti korupsi itu jelek, ya saya korupsi aja. Itu repot ya. Gitu ya. Ngerti kalau begitu itu maksiat ya tetap aja jalan. Itu jadi orang sesat itu orang yang tahu tapi dia enggak tahu, pura-pura enggak tahu. Kalau misalnya saya enggak tahu arah di sini. Misalnya sana ini barat, sini timur, ya. Terus saya berjalan mestinya ini kan ke arah barat. Saya berjalan ke sini, terus ditanya oleh Bapak, mau kemana Pak Sodik? Mau ke timur. Loh, Bapak kemana? Barat mana Pak? Barat sana. Loh, ngerti saya. Timur mana? Sana. Tapi saya tetap jalannya ke barat. Yaitu namanya orang sesat. Gitu loh ya. Udah tahu masih enggak bisa jalani. Nah itu orang kalau sudah ngerti kok masih ditabrak. Itu bukan orang bodoh. Itu orang sesat. Ya, orang sesat itu lebih repot. Ya, bangunkan orang tidur sama orang pura-pura tidur. Bangunkan orang tidur itu gampang. Bangunkan orang pura-pura tidur itu repot, Pak. Repot gak bangun-bangun. Jadi nyadarkan orang yang tingkat keburukannya itu level kedua ini sudah lebih rumit. Kita harus memenangkan argumentasi dalam perdebatan, mematahkan setiap logikanya untuk memastikan bahwa kamu itu salah dan jangan diteruskan. Nah, kalau sampai orang itu masuk ke level ketiga, namanya bodoh, kemudian sesat, dan fasik, rusak batinnya. Fasik. Apa cirinya? Orang itu menikmati keburukan. Kalau orang sudah menikmati keburukan, ada dulu lagu-lagu judulnya Selingkuh Itu Indah. Loh, ini stadium 3 ini. Ya. Dia menikmati maksiat itu. Orang kalau sudah maksiat kok nikmat, wah itu repot Pak. Kata Imam Ghazali, orang jenis ini
dan tidak mempan Quran, tidak mempan hadis, tidak mempan nasihat. Jadi kalau ketemu orang yang maksiatnya jenis ini, jangan bawa Quran, jangan bawa hadis. Orang kayak begini jangan qala Allahu Ta'ala, tidak peduli dia. Ya, qala Rasulullah, tidak ngurus dia. Mending Bapak foto atau di video. Tidak berhenti, tak laporkan pimpinanmu. Baru takut. Ayo. Jadi dakwah itu tidak mesti pakai Quran hadis. Pada level begini ini jenengan bisa lebih pinter dari saya. Gitu ya. Teknik-teknik menghentikan kenakalan orang yang secara pragmatis di dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Ya, penting. Ya kadang kalah di situ itu kan. Nah itu namanya Luar. fasik. Fasik. Yang terakhir itu namanya jahil, waddol, wal fasik, wasyarir. Sudah bodoh, sesat, rusak, ahlinya keburukan. Wah ini udah berat ini. Ya. Ciri batinnya gimana? Orang yang sudah sampai ke level ini, ciri batinnya dia bangga dengan keburukannya. Kalau orang sudah bangga dengan kemaksiatannya, wah ini udah mbahnya preman ini. Ya, mbahnya preman. Saya kalau ngelihat orang ditangkap di KPK terus gitu, dikasih baju kuning, si kepalanya tegak, si bisa tertawa. Ini udah biasa korupsi orang. Ya, udah biasa korupsi. Kalau orang sudah tidak punya malu dalam melakukan maksiat, itu udah terbiasa. Ya. Tapi kalau orang sih malu bermaksiat, oh itu sih lumayan itu. Ya walaupun ya jelek, tapi ya sih lumayan. Malu. Segini nangis, apalagi nangis-nangis itu kelihatan. Kalau orang melakukan keburukan terus langsung diingatkan nangis-nangis, itu sih bagus. Sih bagus, sih cepat bisa kita harap balik itu cepat. Nabi Adam salah, iblis juga salah. Apa bedanya kata Imam Qurtubi? Apa bedanya Nabi Adam dan iblis yang sama-sama salah? Iblis tidak mau ngaku salah dan iblis tidak mau bertobat. Nabi Adam salah, tapi Nabi Adam mengaku salah, Nabi Adam tobat. Dan Allah mau memaafkan, menjadikan Nabi Adam nabi. Itu Nabi Adam menjadi nabi. Karena itu orang harus bisa tobat. Nah di level terakhir ini, kata Imam Ghazali, tidak tahu sudah apa yang bisa membuat dia sadar. Kecuali Allah sendiri. Ini agak repot. Kalau sudah ketemu begini ini, mending cari ibunya, suruh banyak doa ke Allah. Mudah-mudahan dari doa ibunya kebuka hatinya. Cari istrinya kalau dia suami. Cari suaminya kalau dia istri supaya didoakan. Supaya dibuka hatinya. Udah repot ini. Jalur nasihat nutup kata Imam Ghazali. Kalau orang seperti ini. Nah, ini contoh rohani yang terpedaya. Rohani yang tidak merdeka. Yang terjajah oleh keburukan. Ya. Maka kalau orang itu kepingin menang, ya dia harus lawan itu. Dalam bahasa Quran, ruhani yang terjajah itu ruhani sakit. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 10. Next, ya, silakan di. Ya. Next, ini ayat Al-Qur'annya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim di dalam hati orang-orang munafik itu ada maradun, sakit. Jadi sakit itu ada sakit fisik, ada sakit batin. Sakit fisik panjenengan lebih hebat dari saya. Sakit batin itu lebih hebat dampaknya, tetapi tidak terasa. Ya. Sehingga orang kalau sakit fisik cepat-cepat nyari dokter, cepat-cepat kepingin hilang. Tapi kalau orang sakit batin, karena nggak ngerasa, ya nyantai-nyantai saja. Ya, orang yang sombong,
Oh dia sombong, dia nggak ngerasa orang lain udah bingung semua, dianya nggak terasa. Orang kikir, lalu dia kikir, orang lain udah nggak seneng, tapi dia nggak tahu kalau dia kikir. Nah ini penyakit rohani, penyakit rohani. Kata Imam Ghazali, penyakit fisik itu dirasa di dunia. Begitu kita wafat, selesai tidak ada lagi penyakit fisik. Tapi penyakit rohani di dunia nggak terasa. Begitu wafat, azabnya baru kerasa. Loh itu bahaya. Jadi penyakit ini tidak bisa dibiarkan ya, karena itu akan membuat bahaya di akhirat. Fazadahumullahu marodoh. Pada orang munafik, Allah akan terus tampakkan keburukan batinnya, penyakit batinnya akan terus tambah-tambah. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Allah sediakan adab yang sangat pedih karena perilakunya yang selalu bohong bima kanu yakdzibun, ya, terhadap apa-apa yang senantiasa dia lakukan kebohongan. Nah, terus next kita masuk ke bentuk rohani yang buruk. Penyakit rohani itu, kata Imam Ghazali, itu banyak sekali. Ya, ya, Abdul Qadir juga begitu. Jadi penyakit rohani sifat-sifat buruk niku kan banyak banget, Bu. Kalau kita disuruh membersihkan itu bingung kita dari mana kita mulai ini. Saya ini yo males ada, yo seneng ngurumpi iya, yo agak kikir koyo yo iya, tapi saya seneng agak pamer, yo iya, banyak banget penyakitnya. Terus ini kalau mau dimulai dari mana? Kata para ulama, kalau kamu mulai secara sporadis, itu alih-alih sembuh malah tambah muncul penyakit baru. Menyembuhkan penyakit batin, akhlak buruk, itu harus dimulai dari pangkalnya. Nah, pangkalnya itu ada tiga. Biangnya sifat buruk itu tiga, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah al-hasadu, dengki. Yang kedua ar-riya, riak, ingin dilihat orang. Yang ketiga al-kibru, sombong. Nah, tiga-tiganya sumbernya satu, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, tidak pernah mikirin akhirat, itu sumbernya. Ya, kita mulai dari al-kibru, sombong. Ya, sombong. Sombong ini penyakitnya iblis. Gara-gara ini iblis diusir oleh Allah. Walaupun iblis tidak pernah maksiat sedikit pun, selama ratusan ribu tahun selalu taat kepada Allah. Tapi begitu iblis itu berani melanggar aturan Allah, oleh Allah langsung diusir. Ya, saya tidak ceritakan, nanti satu hari saya ceritakan bagaimana iblis itu punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ya. Iblis itu bangsa jin, sampai dirubah jadi malaikat oleh Allah, diberi sayap, namanya Azazil, sampai diizinkan tinggal di alam malakut. Iblis punya reputasi yang sangat istimewa. Bahkan iblis pernah jadi penasehat para malaikat. Ya. Tapi ketika iblis ini sudah dalam puncak karir spiritualnya, Allah kepingin menciptakan pengelola dunia yang sebenarnya, Adam. Nah, disitulah iblis muncul kesombongannya. Ya, ketika Allah menciptakan Adam di Firdaus, Adam itu Adam itu punya dua makna. Bisa yang pertama, tapi Adam itu bisa tidak ada maknanya, tapi Adam itu bisa artinya dari permukaan. Kenapa? Karena asalnya min adimil arti. Dia dicipta dari permukaan bumi. Tanah yang diambil para malaikat yang kemudian Allah jadikan menjadi Adam itu diambil dari permukaan bumi. Maka Nabi Adam itu, Bu, dicipta di Firdaus tapi bahannya dari bumi. Ini karena hari ini Maulid, saya tarik ke Rasulullah sedikit. Nabi kita Rasulullah dicipta di bumi, di rahim Aminah, tapi bahannya
dari tanah Firdaus. Kira-kira istimewa mana? Dicipta di Firdaus bahannya dari bumi, dicipta di bumi bahannya dari Firdaus. Mana buktinya? Tanah surga itu punya dua ciri. Satu, wangi kasturi. Yang kedua, bercahaya. Tubuhnya Rasulullah itu wangi, nikmat sekali. Semua sahabat mengatakan tidak ada bau wangi yang lebih enak dari tubuh Rasulullah. Ayo cari orang yang bau tubuhnya wangi. Tidak ada. Sampai Rasulullah itu kalau meneteskan keringat, rebutan sahabat-sahabiah untuk ngambil jadi parfum. Baca di Sahih Bukhari, Pak. Di Sahih Bukhari itu Rasulullah meludah saja, sahabat udah begini tangannya. Dan setiap ludah Rasul diusap-usapkan. Wangi ludah Rasulullah itu. Tidak seperti manusia Rasulullah itu. Oke. Jadi Rasul itu istimewa. Tubuhnya tidak seperti manusia. Rasulullah pernah tidur di rumah sahabat. Di tempat tidurnya itu dari kulit hewan. Dan panas sehingga keringat Rasulullah banyak berjujuran. Begitu Rasul bangun dikumpulin. Dikumpulin. Kemudian Rasul nanya, mau kamu apakan keringatku? Kata sahabiah ini, mau tak campur minyak wangi, terus kita pakai untuk keluarga. Kata Rasulullah, bagus. Nah nanti ini Anas bin Malik, itu ibunya Anas. Dia punya warisan. Dia bilang begini, nanti kalau saya wafat, selesai dimandikan semua jasad saya, tolong minyak wangi dari ibu yang dicampur keringat Rasul, usapkan ke tubuh saya semuanya. Saya punya beberapa lembar rambut Rasulullah. Tolong nanti juga taruh di lisan saya sebelum dibungkus mayat saya. Karena kecintaan saya ke Rasulullah. Nah, itu Nabi kita. Rasulullah itu juga bercahaya tubuhnya. Rasulullah itu kalau bicara di tempat gelap, tidak perlu lampu. Kita tetap bisa melihat wajahnya jelas. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah tawaf di Ka'bah, pada saat gelap gulita, itu seperti bulan purnama muter. Nabi itu istimewa. Itu ciri bahwa tubuhnya Rasulullah itu tidak kayak kita. Itu baru fisik. Kalau kemampuan batinnya, jangan ngalah. Rasulullah bu, kalau ngelihat batin ke masa lalu, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Rasul bisa lihat. Sehingga Rasul bisa ditanya, apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sains manapun tidak bisa ngungkap. Saintis manapun tidak akan bisa tahu. Orang sekarang itu baru sampai pada Big Bang yang meyakini ada ledakan besar dari satu titik yang sangat dahsyat sehingga terjadi pecah menjadi semesta dan terus mengembang dalam teori expanding universe. Gitu. Tapi kan tidak mengerti asal titik ini dari mana. Kalau Rasulullah ditanya, Rasul bisa. Asal pertama dicipta itu adalah nurku, kata Rasulullah, cahayaku. Tapi itu bukan cahaya biasa, itu cahaya murni. Kemudian dipecah jadi 4 dan seterusnya. Jadi ars, jadi malaikat, jadi dan seterusnya. Nah ini nanti pembahasan tentang Nur Muhammad. Kalau Rasulullah melihat masa depan, Rasul bisa melihat Pak. Sehingga banyak hadis yang Rasul mengatakan saya di zamanun ala ummati, bakal datang zaman nanti pada umatku, bakal datang zaman begini. Rasul Rasul mengatakan nanti Israel akan kalah. Tapi sebelum Israel kalah, itu ada 3 pasukan Islam yang sangat kuat. Di Palestina, di Irak, Iran, dan di Yaman. Saya dulu baca hadis ini tenang. Karena dulu Yaman tidak ikutan. Tapi begitu sekarang ada Houthi di Yaman, hadis Rasul kok mulai kelihatan ini. Ya, kata Rasulullah nanti kalau sampai orang-orang yang buruk dari Palestina pindah ke luar dari Palestina dan orang-orang yang baik dari Iran masuk ke Palestina, 3 pasukan ini kuat akan terjadi perang besar.
Pusatnya Timur Tengah, kata Rasulullah. Dan kalau ini terjadi, Israel kalah. Kalau Israel kalah, kata Rasulullah, maka musuh-musuh Islam akan menghancurkan Madinah. Jadi Israel kalah itu berikutnya Madinah hancur. Kalau Madinah hancur, kata Rasulullah, Istanbul hancur. Turki akan hancur. Kalau Turki hancur, Dajjal keluar. Loh ini, nanti Dajjal mau masuk ke Madinah tidak bisa, nanti keturunan Rasulullah, Imam Mahdi akan muncul memimpin umat Islam. Nanti Nabi Isa akan turun, kata Rasulullah, turunnya di Damaskus, Syria, di Masjid Umawi yang menaranya putih. Nanti turun di sana. Kalau Dajjal itu sampai ketemu Nabi Isa, maka Dajjal langsung meleleh. Nabi Isa itu sakti banget. Kata Rasulullah, tubuhnya Nabi Isa itu wangi. Dia pakai jubah berlapis dari sutra dari surga. Bau wanginya itu akan tercium sejauh mata memandang. Kalau ada orang kafir sampai membau tubuh Isa, mati seketika. Nah, nanti Nabi Isa itu begitu ketemu Dajjal, Dajjal akan hancur tanpa dipukul. Ini saking hebatnya Nabi. Nah, begini ini dari mana? Rasulullah itu tahu, Pak. Ngelihat itu langsung kelihatan sampai akhir zaman. Sampai nanti di mahsyar kayak apa, sampai nanti Rasul tahu. Jadi Nabi kita itu, wah, wis gak ono Nabi kayak Nabi Muhammad. Ya. Saya kalau bahas itu syukur banget kita jadi umat Muhammad ya. Itu kita kuliah di tempat perguruan tinggi hebat saja udah seneng gitu loh ya. Padahal perguruan tinggi tidak bisa nolong kita sampai akhirat. Loh kita jadi umatnya Nabi yang bisa nolong sampai akhirat. Oh itu ya apa? Terima kasihnya kita ini. Nah saya balik ke persoalan. Nah tiga ini yang harus dibenahi. Kiber sombong, jangan sombong. Sombong itu pangkal. Sombong itu cirinya memandang diri besar, memandang orang lain kecil. Orang sombong itu cirinya tidak mau nerima saran. Ya, tidak mau nerima saran. Batrul haq wa ghamtin nas. Orang sombong itu nolak saran, nolak kebenaran, dan dia memandang hina, remeh pada orang lain. Itu setiap ada di hati kita, aku lebih baik dari kamu, itu tanaman setan. Walaupun jenengan memang terbaik, gitu ya. Kita dijadikan Allah terbaik, tidak ada masalah. Tapi jangan di aku. Karena kalau di aku itu penyakit. Nanti jadi angkuh, nanti jadi sombong. Kita hebat tidak apa-apa, tapi jangan ngaku hebat. Jangan ngaku hebat. Jadi kalau kita diberi pinter, anak kita dijadikan pinter, kembalikan ke Allah. Terima kasih ya Allah, saya diberi otak yang pinter, saya diberi anak-anak yang pinter, mudah-mudahan barokah untuk hidupnya dunia akhirat. Tapi pinter ini dari kamu ya Allah. Kalau saya nggak diberi otak yang brilian, ya saya juga bodoh. Kalau saya nggak dikasih ilmu kamu, ya saya ya bodoh. Ini semua dari kamu. Nah ini tetap tawaduk kalau begini. Kita nggak akan naik. Dijadikan Allah orang yang kaya. Jangan merasa kaya. Kaya enggak apa-apa, ngerasa kaya itu ya enggak boleh. Apalagi enggak kaya, ngerasa kaya, tambah sorok. Wis gak pinter, ngerasa pinter. Waduh, itu parah itu. Jadi orang kaya enggak masalah di Islam. Nabi Sulaiman juga kaya. Tapi jangan ngerasa kaya. Ini kekayaan milik Allah. Ini ujian dari Allah. Supaya saya bisa berbuat baik dengan harta kekayaan ini. Nah itu aman kalau gitu ya. Yang kedua hasut. Hasut itu dengki. Ini penyakit hati yang pertama kali ada di antara manusia. Ketika Qabil iri karena Habil dinikahkan dengan Iklimah oleh Nabi Adam. Iklimah pasangannya Qabil waktu lahir, dia lebih cantik, iri. Maka terjadi dengki, dibunuh. Maka ini
Sebabnya adalah kedengkian, hasud. Di dalam bahasa Arab, iri sama dengki itu beda. Dengki itu bahasa Arabnya al-hasadu. Kalau iri itu eh, iri itu kok jadi lupa. Ya. Gini cirinya. Yang paling rendah namanya bakhil. Suh. Syuh itu iri. Nah, syuh itu lebih jelek dari bakhil. Bakhil itu kikir. Orang kikir itu ndak mau berbagi tapi miliknya sendiri. Ya walaupun secara hukum syariat ya gak ada salahnya, miliknya sendiri dia ndak ngasih, ya sah-sah saja. Misalnya jenengan sudah zakat, sudah mengeluarkan zakat, ada tetangga kesusahan, terus jenengan ndak bantu, secara hukum fikih ndak bisa disalahkan, karena udah zakat gitu loh ya. Tapi kalau secara tasawuf salah Pak, jenengan kikir itu namanya, gitu. Kikir namanya. Tapi kikir miliknya sendiri. Kalau ada orang tidak terima orang lain mendapat bagian, padahal bukan miliknya, itu bukan kikir namanya, itu namanya syuh, iri. Urusannya Gusti Allah mau menjadikan siapa yang lebih pintar di ruangan ini. Terserah Gusti Allah siapa yang dijadikan jago matematika, jago fisika, jago kimia. Itu Gusti Allah yang bagi. Jadi kan tidak boleh iri. Ya semaunya Gusti Allah siapa yang dijadikan kaya banget, setengah kaya. Itu sudah dari Gusti Allah. Tidak usah iri. Semua sudah punya jalan takdir masing-masing. Nah, ini penyakit yang ditanam oleh setan. Iri. Kalau sampai parah namanya dengki. Orang dengki itu tidak cuma tidak terima orang lain dapat kenikmatan, tapi kepingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang, berganti menjadi miliknya. Aduh, parah nih. Setiap ada orang seneng, tidak seneng dia, mudah-mudahan dia jatuh, bangkrut, biar dia miskin, biar aku tok yang kaya. Iki opo? Ini orang dengki. Orang dengki itu nanti bahaya Bu, sampai tadi di surat Al-Falaq. Kita sampai membaca diajari oleh Allah berdoa minta perlindungan dari orang yang hasut, orang yang iri dengki. Saya itu punya, tidak usah tak sebut, ya. Ini didengki oleh tetangga, nempel tembok. Ya. Ya gak tahu apa-apa. Pokoknya setiap dia tambah kaya, ini tambah sakit hati. Akhirnya disantet terus. Disantet terus. Ini nggak ngerti apa-apa, disantet sampai nggak bisa jalan, sampai akhirnya terus ketemu Yai. Kenapa kamu ini? Kok sampai begini? Lu jahat banget tetanggamu ini. Lu itu tetangganya. Masya Allah orang iri dengki itu bahaya. Bahaya. Ini bisa mendatangkan macam-macam kasak kusuk, kemudian fitnah, hoax, berita-berita buruk. Ini karena orang iri dengki. Ini ada dengki itu bahaya. Nah, kita harus bersih dari sifat iri dengki. Yang terakhir riak. Nah, riak ini kepingin dipuji orang. Nah, saya mau tegaskan dulu, yang tidak boleh itu riak dalam urusan ibadah. Kalau di luar ibadah, tidak apa-apa. Urusan sosial, kepingin dilihat orang, yuk gak popo. Pakai baju yang bagus, kepingin dilihat orang, tidak apa-apa, tidak termasuk ria. Beli mobil baru, kepingin dilihat, tidak apa-apa, itu tidak termasuk ria. Bukan termasuk bahasan ini. Kalau sholat, jangan kepingin dilihat orang. Kalau ngaji, jangan kepingin didengar orang. Kalau zikiran, jangan itu di wilayah ibadah yang tidak boleh. Kalau urusan sosial, repot Pak, repot. Yo Pak Sodik ngecat rumahnya tidak kepingin dilihat orang. Nah terus ngapain dicat? Ya gak mungkin gitu. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin tidak terpengaruh oleh pandangan orang dalam hal-hal yang sifatnya sosial. Tapi kalau ibadah, jangan.
niat semata-mata karena Allah, ya, supaya lepas dari riya. Nah, saya mau mengakhiri supaya nanti ada dialog pada pernyataan hadis next. Ini yang terakhir slide saya. Maka ukuran terakhir kita itu nanti ada di dalam hati. Saya membaca di akhir hadis. Ya. Rasulullah berpesan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rawahu Bukhari Muslim. Rasulullah mengingatkan panjenengan udah hafal semua hadis ini, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal mudghah, itu disebut segumpal darah. Mungkin karena asalnya, Bu. Ya, segumpal darah, kalau itu bagus, atau segumpal daging, kalau itu bagus, maka bagus semuanya tubuh itu. Kalau itu buruk, buruk semua tubuh ini. Hadis ini punya dua makna. Secara makna fisik, ini biasanya kalau dokter Islam mengartikan kolbu itu kadang ada yang mengartikan jantung. Jadi yang dimaksud Rasulullah ini kalau jantungnya baik, maka sehat orang itu fisiknya. Itu. Tapi ada dokter yang mengartikan kolbu itu hati, liver. Kalau livernya orang itu bagus, bagus. Saya tidak paham. Mungkin jenengan lebih bisa menjelaskan itu yang lebih tepat kira-kira yang mana kalau diartikan secara, dua-duanya bisa secara bahasa Arab, bisa diartikan jantung secara fisik, bisa diartikan liver. Ya, itu saya nggak ngerti yang mana yang lebih tepatnya. Tapi secara batin, ini maknanya enggak itu. Bahwa baik buruknya orang itu ditentukan kondisi hatinya. Kalau hati orang itu bersih, pasti baik orang itu. Kalau hati orang itu kotor, pasti kotor orang. Sehingga kalau kita melihat orang itu baik atau buruk hatinya, lihat saja ucapannya, lihat saja perbuatannya, lihat saja perilakunya, lihat akhlaknya. Kalau baik, baik hatinya. Kalau buruk, buruk. Sehingga kata para ulama, at-tasawwufu khuluqun. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fis sifat. Ruwaim bin Ahmad mengatakan, sehingga tasawuf itu sering diartikan moralitas. Siapa yang tambah bagus moralnya, siapa yang tambah bagus akhlaknya, pasti tambah bersih hatinya. Siapa yang tambah buruk akhlaknya, tambah kotor. Jatuh jenengan bisa ngecek, batin saya ini tambah bersih atau tambah kotor. Cek saja. Kira-kira sekarang lebih dermawan atau lebih kikir dibanding tahun-tahun kemarin. Kalau Bapak sekarang lebih dermawan, berarti tambah bersih. Gitu loh ya. Sekarang lebih perhatian pada orang lain atau lebih cuek? Kalau lebih perhatian, tambah bersih. Gitu ya. Sekarang lebih seneng bangun malam atau lebih malas? Kalau lebih malas, ya lebih kotor gitu. Jadi kita punya indikasi itu untuk ngelihat batin, lihat dari dohirnya. Maka kalau orang itu bersih batinnya, dibimbing oleh Allah, dia di dalam kemerdekaan hakiki. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana membersihkan hati itu supaya benar-benar bersih? Itu prosesnya melalui berbagai macam kalau di agama kita. Semua ibadah punya efek pembersihan batin. Semua wirid zikir yang Bapak Ibu biasa baca, itu efeknya ke batin semuanya. Mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, astagfirullahaladzim. Semua ayat-ayat Quran yang Ibu baca itu semua juga ngefek ke batin. Ngefek. Cuma kalau ditanya dari semua ini, yang paling hebat efeknya, yang mana? La ilaha illallah. Itu yang paling besar. Maka la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling berdampak ke ruhani.
Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Minah Husaniyah, para ulama ahli batin, ahli akhlak, ahli tasawuf, kalau disuruh mencari selain la ilaha illallah yang lebih hebat untuk membersihkan batin lebih cepat, maka seluruh ulama angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada. Sampai-sampai dikatakan begini, Bu. Efek la ilaha illallah ke pembersihan batin dibanding wiritan yang lain. Ini karena ulama dulu masih klasik ya, jadi perumpamaannya masih klasik. Dia bilang begini, zikir yang lain itu kayak membersihkan kerak besi dengan sabun. Ya enggak tahu kapan bersihnya. Sedangkan la ilaha illallah itu seperti merontokkan kerak besi ditumbukkan pada kerikil-kerikil. Tumpukan kerikil. Oh itu ya langsung ambres, bros cepet. Jadi la ilaha illallah itu dahsyat. Bu, la ilaha illallah itu seru. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah itu liberalisasi spiritual paling ekstrim. Karena kalimah la ilaha itu meniadakan selain Allah. Illallah kecuali Allah saja. Berarti orang itu kalau sudah la ilaha, dia tidak bisa lagi dipengaruhi siapapun. Illallah kecuali Allah. Oh itu dahsyat. Ibu bisa bayangin, Bapak bisa bayangin. Pak, sesimpel itu kalimatnya, tetapi bisa merubah orang kafir jadi Islam. Ya gara-gara la ilaha illallah. Begitu orang mengucapkan la ilaha illallah, Islam dia. Ya, tambah Muhammadur Rasulullah sebagai ikrar pengakuan. Ya, ikrar pengakuan. Tapi kuncinya di la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah yang sering dilafadzkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu selama kita masih ada selain Allah di dalam hati, selama kita kalau sholat masih kebayang macam-macam selain Allah, itu artinya kita masih terjajah oleh selain Allah. Itu zikir yang paling bagus la ilaha illallah. Ya, terus diarahkan ke hati, dada kiri, hati batin bukan hati dohir. Itu sebelah dada kiri posisinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu.